Oke, selamat datang sahabat Lingkar Madani dalam kelas pelatihan membangun budaya akuntabilitas dan transparansi di OMS dari regulasi hingga implementasi. Nah, pelatihan tentang akuntabilitas ini akan diadakan sebanyak 6 sesi, di mana hari ini kita memasuki sesi ketiga. Kemudian eh, narasumber kita masih sama seperti yang 2 sesi yang lalu, ada Mbak Sarwitri atau yang biasa disapa Mbak Wiwit. Pada sesi sebelumnya kita sudah banyak berdiskusi nih mengenai mengenal organisasi masyarakat sipil, menemukan pentingnya prinsip akuntabilitas. Topik kita pada pagi ini nggak kalah menariknya ya teman-teman. Kita akan belajar, kita akan sharing-sharing gitu sama Mbak Wiwit. Topik hari ini kita akan mengulik lebih dalam tentang apa itu akuntabilitas bagi OMS. Oke, terima kasih Deva. Selamat pagi, sahabat Lingkar Madani. Ini jadi ini ya apa kuliah khusus gitu karena pesertanya hanya sedikit gitu. Nah, baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya hanya ingin bertanya saja. Saya tidak ingin teman-teman presentasi, tapi saya ingin bertanya bagi teman-teman yang sudah mencoba kayak gitu. Saya ingin bertanya, bagaimana perasaan teman-teman saat melakukan stakeholder mapping? Itu pertanyaan pertama. Nah, kalau belum dicoba, mungkin belum bisa menjawab ya. Oke, silahkan yang sudah mencoba bisa dijawab. Nah, pertanyaan kedua, yaitu pengetahuan apa nih yang diperoleh setelah melakukan strategi mapping? Hari ini, seperti tadi yang disampaikan Deva, itu kita akan membahas apa itu akuntabilitas bagi OMS. Sebenarnya ini jahitan dari seri pertama dan seri kedua. Kalau seri pertama kita masih membongkar ya, melihat apa yang sudah dilakukan. Jadi menurut pemahaman teman-teman, kemudian seri kedua, kemudian membahas akuntabilitas masih di dalam tataran umum kayak gitu, pemahaman umum. Kemudian yang seri kedua kita lebih dalam membahas soal apa sih organisasi masyarakat sipil kayak gitu. Nah, hari ini kita coba gabungkan kayak gitu. Apa itu akuntabilitas organisasi masyarakat sipil? Jadi saya mulai nih. Akar kata dari akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini menyiratkan bahwa pekerjaan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga merupakan tanggung jawab kepada orang lain. Ini dari Saleh dan Iqbal ya, ini 95. Oke, ini mohon dipahami ya, yang pemahaman soal akar akuntabilitas. Jadi itu akarnya. Kalau kita mau memahami soal akuntabilitas, maka kita harus memahami dulu akarnya apa. Gitu. Seringkali ada pemahaman yang tumpang tindih ya, antara accountability dengan responsibility. Karena responsibility juga bisa diartikan pertanggungjawaban. Nah, apa bedanya kayak gitu? Nah, ini perbedaannya. Akuntabilitas ini kan keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Keadaan dapat dimintain pertanggungjawaban, tapi dipertanggungjawabkan dan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian artinya bahwa ini adalah untuk menjawab tanggung jawab seseorang, kemudian melaporkan, menjelaskan, memberikan alasan, menanggapi, memikul kewajiban, membuat perhitungan, dan tunduk pada penilaian eksternal. Jadi itu penjabaran soal akuntabilitas. Nah, kalau responsibility apa atau responsibilitas ya. Nah, responsibility ini kalau diterjemahkan ya di kamus itu pertanggungjawaban atau tanggung jawab. Nah, ini dijelaskan bahwa responsibility itu memiliki kewenangan untuk bertindak, kekuatan untuk mengendalikan, kebebasan untuk memutuskan, kemampuan untuk membedakan salah dan benar, berperilaku secara rasional, dapat diandalkan dengan konsisten dan kepercayaan dalam menjalankan penilaian internal. Jadi berbeda ya antara accountability dan responsibility. Jadi kita harus sama-sama kemudian pengertiannya adalah pertanggungjawaban. Tapi kemudian kalau membaca penjelasan ini itu berbeda kayak gitu. Nah, kalau responsibility itu ya dia memiliki kewenangan untuk bertindak,
kemudian kekuatan untuk mengendalikan, kebebasan untuk memutuskan, kemampuan untuk membedakan salah benar, berperilaku secara rasional, kemudian dapat diandalkan dengan konsisten dan kepercayaan dalam menjalankan penilaian internal. Jadi kecenderungannya kalau responsibility itu ke internal, bagaimana ke diri kita sendiri. Nah, kalau accountability itu memang harus tunduk pada penilaian eksternal. Ini lebih dalam lagi nih. Bagaimana sih cara membedakan konsep akuntabilitas dan responsibilitas ini? Nah, ini menurut Saleh dan Iqbal ya, untuk membedakan responsibility dan accountability itu ada 4 hal penting nih. Yang pertama adalah siapa yang dianggap bertanggung jawab. Yang kedua, kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Yang ketiga, standar atau nilai yang menjadi dasar pertanggungjawaban. Yang keempat, cara pertanggungjawabannya. Nah, ini cara membedakan ya kalau akuntabilitas dan responsibilitas ini. Jadi siapa yang dianggap bertanggung jawab, jadi siapa yang harus bertanggung jawab nih. Misalkan nih direktur organisasi. Kepada siapa ia bertanggung jawab? Nah, makanya kemudian kemarin saya jelaskan soal stakeholder mapping gitu. Teman-teman tak minta untuk mencoba membuat stakeholder mapping supaya kemudian tahu nih siapa sih sebenarnya para pihak kayak gitu yang ada di organisasi masing-masing kayak gitu. Ini terkait dengan soal accountability ini gitu. Kemudian yang ketiga, standar atau nilai yang menjadi dasar pertanggungjawaban. Jadi memang harus ada standar dan nilainya gitu. Nah, kalau di organisasi biasanya punya prinsip nilai-nilai ya, beragam lah. Nah, maka itu kemudian harus diterapkan, harus dipraktekkan kayak gitu. Karena itu kemudian menjadi dasar akuntabilitas. Apalagi kalau kemudian di organisasi ada kemudian nilai soal transparansi kayak gitu, ada akuntability gitu. Nah, jangan sampai kemudian itu hanya sekedar tulisan nilai sebuah organisasi, tapi memang harus kemudian dipraktekkan. Nah, yang keempat adalah cara pertanggungjawabannya. Nah, caranya seperti apa kayak gitu. Nah, kemarin sempat di seri 1 saya menyampaikan ya beragam caranya gitu. Bisa kemudian kita memberikan laporan, mengirimkannya, bisa juga kita membuat diseminasi atau dialog publik kayak gitu, atau mungkin diskusi kayak gitu. Nah, bisa juga itu kemudian kemudian dibikin ringkasannya dan di apa yang tertera ya maksudnya apa ya? Ditaruh atau ditempelkan di kantor kayak gitu. Nah, ini beragam cara yang bisa dilakukan terkait dengan akuntabilitas ini. Nah, kita ingin memahami lebih dalam soal akuntabilitas nih. Jadi akuntabilitas ini konsep dasar ya. Konsep dasar akuntabilitas adalah tadi pertanggungjawaban atas perbuatan. Jadi sebenarnya kalau mau bicara akuntabilitas itu tidak hanya pada organisasi masyarakat sipil ya. Ini bisa dilekatkan juga pada individu gitu. Dan juga pada konteks organisasi lainnya. Nah kemudian tingkat sampai di mana suatu organisasi yakin ia dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan perilakunya pada masyarakat. Nah, ini menurut Brownback. Kemudian, tanggung jawab terhadap atasan, responsivitas terhadap masyarakat dan kelompok komunitas, serta komitmen terhadap nilai dan standar moral yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya, kualitas menjadi bertanggung jawab. Ini kewajiban memberi penjelasan dan menjawab, melaksanakan kewajiban atau tindakan, tanggung jawab, pertanggungjawaban. Ini menurut Oxford English Dictionary ya, kamus Oxford English. Kemudian kualitas atau fakta menjadi bertanggung jawab atau berkewajiban memberikan penjelasan dan jawaban atas tindakan. Nah, tanggung tanggung jawab, pertanggungjawaban pada seseorang atas sesuatu hal. Ini dari OECD. Nah, kemudian menurut Dubrik nih, istilah relasional ini ada keterkaitan ya. Individu atau organisasi harus bertanggung jawab kepada orang lain. Kemudian berakuntabilitas berarti
harus memberikan jawaban bagi tindakan, ini action, atau ketidakbertindakan atau inaction seseorang dan bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang ditimbulkannya. Nah, di dalam perspektif pemerintah, akuntabilitas hanya dilihat sebagai legalitas dari tindakan administrasi. Nah, sekali lagi, ini harus dilihat bagaimana kemudian sebuah organisasi itu didirikan. Nah, kalau organisasi masyarakat sipil kan kemarin sudah ya apa didefinisikan ya. Nanti slide selanjutnya nih akan saya ingatkan kembali. Ini saya mengingatkan nih kemarin definisi organisasi masyarakat sipil. Kalau kita merujuk pada kebijakan di Indonesia, maka definisinya kita merujuk pada Undang-Undang Ormas nih. Jadi definisinya disatukan dengan ormas, organisasi kemasyarakatan. Jadi di sini dijelaskan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. Jadi berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian ada penjelasan lain nih soal organisasi masyarakat sipil nih. Dijelaskan di sini, organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Nah, ini sering dirujuk ya yang definisi apa kedua ini. Nah, definisi ketiga ini sebenarnya kalau kawan-kawan siapa sih Handoko Sutomo? Jadi Pak Handoko ini adalah ini dari Remdek ya. Sebenarnya ini dari pembelajaran beliau mendampingi organisasi masyarakat sipil sehingga kemudian beliau ini merumuskan apa sih OMS ini. Jadi rumusan yang disampaikan Pak Handoko itu OMS itu adalah organisasi pembelajar atau learning organization untuk perubahan sosial yang bekerja untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat atau penguatan gerakan sosial. Nah, ini memang lebih spesifik ya. Nah, secara umum ini yang mungkin poin 3 ini yang sering dibuat definisi. Ada Civicus juga menggunakan kalau mau diambil intisarinya sama. Kemudian ada EU itu kalau teman-teman buka itu juga sama. Itu mungkin juga ada beberapa organisasi lain yang kemudian mendefinisikan soal organisasi OMS atau kalau bahasa Inggrisnya CSO kayak gitu. Nah, ini definisi. Jadi sebelum kita membahas soal akuntabilitas OMS, maka kita harus tahu dulu definisinya. Supaya kemudian kalau teman-teman ingat, sahabat Lingkar Madari ingat, di seri pertama saya menjelaskan bentuk-bentuk akuntabilitas. Itu banyak sekali. Nah, itu sebenarnya ya tergantung perspektif masing-masing orang yang kemudian menyampaikan gitu. Nah, kalau saat itu dia bicara soal organisasi profit, mungkin bahasa akuntabilitasnya adalah akuntabilitas organisasi profit gitu. Jadi sebenarnya di sini tidak ada salah dan benar. Nah, kita sedang mencari padanan atau kesesuaian akuntabilitas untuk organisasi masyarakat sipil itu yang kira-kira mendekati atau yang cocok itu yang seperti apa gitu. Nah, ini dari definisi artinya clear ya. Ada dua hal nih, bahwa organisasi itu dibentuk oleh perorangan atau sekelompok orang secara sukarela. Yang kedua adalah, oh berarti ada tiga hal nih, dibentuk secara sukarela kayak gitu, kemudian untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum kayak gitu, nah kemudian tidak mengambil keuntungan dari kegiatan. Ada tiga poin itu yang harus kita kunci ya untuk memahami si organisasi masyarakat sipil ini. Nah, saya hanya mengingatkan saja nih, kalau kemarin soal bentuk ormas ya, kenapa saya selalu kembali ke ormas kayak gitu. Bagaimanapun kita tinggal di Indonesia gitu. Kerangka hukumnya menggunakan kerangka hukum Indonesia gitu. Maka kemudian rujukannya ya harus rujukan kebijakan ataupun undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu menggunakan itu tadi, ormas. Masuk di dalam kategori ormas. Nah, di sini kalau ormas itu ada yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Nah, berbadan hukum itu bentuknya perkumpulan dan yayasan.
Saya berharap teman-teman udah clear ya karena kemarin sudah dijelaskan. Nah, ini syarat-syaratnya. Saya tidak akan mengulang. Nah, kemudian yang tidak berbadan hukum ini juga ada syarat-syaratnya. Mungkin mengingat cepat aja, yang berbadan hukum ini maka kemudian dianggap legal ya. Kemudian itu ketika kemudian sudah disahkan oleh Kumham. Kalau dulu, kalau sekarang mungkin Kementerian Hukum ya. Nah, artinya sudah memiliki AHU, itu sertifikatnya kalau sudah kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau tidak berbadan hukum, maka kemudian bentuk legalnya adalah dia harus punya SKT, surat keterangan terdaftar. Nah, SKT ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Nah, itu gambaran ormas. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi, tidak berbadan hukum kan sekarang karena kemudian ada yang bentuk komunitas kecil-kecil. Nah, biasanya di dalam kerangka organisasi masyarakat di Indonesia itu disebut sebagai Pokmas, kelompok masyarakat. Nah, bentuk legalitasnya Pokmas itu apa? Nah, dia punya SK gitu. Jadi SK itu bisa dikeluarkan oleh desa atau kelurahan, kemudian bisa juga kecamatan atau kabupaten kota, bahkan kementerian juga bisa mengeluarkan SK karena memang sifatnya adalah kelompok-kelompok gitu. Jadi kalau eh, teman-teman ya gitu, sahabat lingkar madani memiliki kelompok dampingan yang banyak gitu dan kemudian ingin karena kan konteks memiliki dasar hukum yang legal ini kan digunakan untuk mengakses pendanaan gitu. Nah, kalau ingin mengakses pendanaan dan itu pendanaan pemerintah kayak gitu, maka kemudian sebenarnya CSR juga ya karena saya sempat mengakses dana CSR tapi kelompok kayak gitu. Maka kemudian itu menjadi penting gitu. Ada legalitasnya ya. Kalau kelompok ya bentuknya ada SK atau penunjukan di situ. Nah, kalau kemudian dia organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum, maka dia punya SKT. Nah, kalau yang sudah berbadan hukum, maka kemudian harus punya AHU gitu. Jadi memang itu akan digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kita masuk lebih dalam nih soal organisasi masyarakat sipil. Nanti mungkin ini sudah pernah dibahas dan saya yakin kawan-kawan sahabat Lingkar Madani sudah memahaminya. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa dalam konteks organisasi masyarakat sipil ada dua hal nih yang harus dipahami. Kalau mau bicara soal organisasinya. Yang pertama adalah tata kelola, yang kedua adalah tata laksana. Ini soal manajemennya ya. Nah, tata kelola ini adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara manajemen dan pihak yang berkepentingan. Nah, kalau tata laksana itu ya prosedur kerja yang digunakan itu. Nah, kalau dalam organisasi organnya sudah ada, maka harus ada prosedur kerjanya gitu. Nah, ini dua hal yang saling mengisi kalau kemudian di dalam konteks organisasi masyarakat sipil. Nah, dalam aspek tata kelola ini pasti akan ada tata kepengurusan, ada pembagian wewenang, ada pembagian tugas dan fungsi, kemudian ada mekanisme pengambilan keputusan, ada legalitas organisasi, ada monitoring, evaluasi, dan learning. Itu dalam konteks tata kelolanya. Nah, kemudian tata laksana, karena tata laksana ini adalah sebuah prosedur kerja, biasanya teman-teman untuk mudahkan ya, kita sudah punya SOP apa saja gitu. Karena itu prosedur kerja ya. Jadi ketika bicara prosedur kerja, maka itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi paling enggak ada prosedur kerja yang standar yang harus dimiliki atau mungkin yang utama. Bisa juga itu dianggap minimal prosedur kerja untuk organisasi masyarakat sipil itu apa saja. Ada soal prosedur program dan layanan. Kalau kan biasanya kan ada yang punya program, ada layanan. Kemudian prosedur soal keuangan dan administrasi. Nah, ini bisa sebenarnya kalau keuangan itu pengadaan barang dan jasa juga ada di situ gitu, procurement-nya gitu. Nah, kemudian ada prosedur SDM. Nah, ini nanti kaitannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Nah, kemudian ada data, informasi, dan pengetahuan. Nah, tapi sebenarnya tiga di atas itu adalah yang perlu dimiliki ya. Kalau mau maksimal lagi, sebenarnya ada dua lagi. Yang pertama adalah soal Renstra.
rencana kerja. Nah, setelah Renstra, karena sebenarnya itu mungkin bisa juga itu masuk di dalam prosedur, tapi itu dua hal yang berbeda ya, karena Renstra ini adalah soal kelembagaan. Yang berikutnya adalah soal evaluasi. Nah, kemudian ada data, informasi, pengetahuan, komunikasi publik, dan kemitraan, dan mungkin masih banyak lagi gitu. Artinya yang poin terakhir dan lain-lain itu membuka peluang gitu, itu yang akan menunjukkan keunikan dari organisasi masing-masing itu. Artinya ketika bicara tata laksana, prosedur yang akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing organisasi. Nah, ini isi di dalam OMS gitu. Nah, artinya saya ingin menyampaikan ketika kita bicara akuntabilitas, maka harus menyentuh semua isinya ini. Nah, apapun yang terjadi di dalamnya itu publik ataupun stakeholder itu harus tahu gitu. Nah, kemasannya itu maka kemudian dikembalikan ke masing-masing organisasi. Nah, itu apa hal penting itu yang harus kita pahami di dalam konteks akuntabilitas. Artinya apa organ yang akan melakukan akuntabilitas itu. Nah, dalam konteks ini adalah organisasi masyarakat sipil. Nah, ini sudah ngomongin soal definisi akuntabilitas organisasi masyarakat sipil. Nah, ini ada beberapa organisasi yang sudah mengeluarkan pemahaman atau pemaknaan mereka tentang akuntabilitas organisasi masyarakat sipil. Saya mengambil empat saja nih. Sebenarnya ada beberapa lagi. LP3ES nih 2009 nih. Jadi LP3S menjelaskan, jadi mereka memahami ya, memaknai organisasi akuntabilitas OMS itu adalah menjelaskan akuntabilitas sebagai bertindak jujur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas dalam melayani rekanan, klien, atau kelompok dan organisasi yang menerima manfaat dari kegiatannya. Nah, itu definisi yang diambil atau dirumuskan oleh LP3ES. Nah, tentu ketika LP3ES mengeluarkan ini, organisasi pun harus mematuhi gitu. Nah, dia melakukan akuntabilitas ya dalam rangka meningkatkan efektivitas tadi untuk melayani rekan, klien, kelompok, dan organisasi si penerima manfaat dari kegiatannya. Itu menurut LP3ES. Nah, kemudian ada One Word Trust atau OWT ya. Nah, dia mendefinisikan akuntabilitas ini lebih luas. Jadi, akuntabilitas tidak hanya bermakna melalui perseorangan dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap tindakan mereka, tetapi juga berarti bahwa organisasi bisa mengambil tanggung jawab internal dalam membentuk misi dan nilai organisasi mereka untuk membuka diri terhadap penyelidikan eksternal dan untuk menilai kinerja yang berkenaan terhadap tujuan mereka. Jadi ada aspek internal dan eksternal itu yang kemudian dimaknai oleh OWT gitu. Nah, kemudian UNDP kita lihat nih apa yang dimaknai oleh UNDP tentang akuntabilitas OMS. Jadi UNDP itu mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu kewajiban. Jadi kalau kewajiban itu kan nggak boleh absen ya, harus dilakukan itu karena kewajiban. Untuk menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan aturan dan standar yang disepakati. Dan melaporkan secara adil dan akurat hasil kinerja peran, jadi ada kinerja, peran, dan atau rencana yang sudah disusun oleh organisasi. Nah, itu definisi yang dikeluarkan oleh UNDP. Nah, kemudian ada Konsel LSM Indonesia. Jadi Konsel LSM itu karena memang sejak awal dia memfokuskan isu pada akuntabilitas organisasi masyarakat sipil dan juga keberlanjutannya gitu dan mereka punya namanya standar minimal akuntabilitas. Nah, Konsel kemudian 2015 ya ini memaknai atau mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu proses di mana suatu organisasi menganggap dirinya bertanggung jawab secara terbuka mengenai apa yang diyakininya, apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukannya. Jadi sebenarnya sebagai OMS ketika sudah berdiri dan berjalan kan kadang ada yang dapat program dan tidak ada program. Nah, dapat dan tidak itu pun juga harus dipertanggungjawabkan. Ya. Karena tadi kita harus berangkat pada
definisi dari organisasi masyarakat sipil. Lahirnya organisasi masyarakat sipil itu tujuannya apa, gitu. Nah, harus diletakkan di sana. Nah, ketika dia sudah mendedikasikan bahwa ada kelahirannya adalah untuk memberikan layanan kepada masyarakat gitu, ataupun perubahan di masyarakat, dan dia dilakukan secara sukarela gitu, dan juga tidak mengambil keuntungan gitu, maka berkegiatan ataupun tidak berkegiatan, mereka berkewajiban menyampaikannya kepada publik dan ataupun stakeholder terkait itu. Nah, itu. Nah, jadi dalam definisi yang dikemukakan oleh Konsil LSM Indonesia tersebut, secara operasional, mekanisme akuntabilitas dapat berbentuk pelaporan, pelibatan, dan cepat tanggap. Jadi ada laporan bentuknya ya, kemudian pelibatan, bagaimana pelibatan kepada stakeholder, termasuk kelompok penerima manfaat yang ada di dalamnya, dan juga cepat tanggap, responding ya. Misalkan ada permintaan, permintaan kan tidak selalu harus diiyakan yaitu. Kalau kemudian organisasi belum berkesempatan untuk bisa melakukan ya, harus disampaikan yaitu. Nah itu salah satu bentuk cepat tanggap. Atau biasanya kan ada kritik-kritik kayak gitu. Nah, itu pun juga harus dijawab. Dan itu juga harus dipraktekkan di organisasi. Maksudnya kalau kemudian itu menyampaikan sesuatu untuk perbaikan organisasi, maka organisasi juga harus melakukan sesuai dengan jawaban yang diberikan. Oke, nah, kita mulai masuk nih. Jadi dari definisi akuntabilitas tadi, dari beberapa ya, ada LP3ES, kemudian OWT, ada UNDP, ada Konsel LSM. Kalau kemudian disederhanakan, akuntabilitas ini ada tiga nih. Ada akuntabilitas ke atas atau upward accountability. Jadi ini bagaimana OMS bertanggung jawab kepada lembaga donor. Maksudnya mungkin lebih luas ya kita maknai sebagai lembaga yang memberi dana. Jadi kalau donor itu kan ya kalau kemudian dia mengambil dari pendanaan publik ya donornya kan berarti dari publik gitu. Nah kalau dari donor internasional ya berarti kan dari pihak internasional. Jadi kita harus mendudukkan lembaga donor itu ya pemberi dana besar kecil nggak masalah gitu. Nah kemudian dan juga pemerintah. Nah yang kedua adalah internal accountability. Nah, ini akuntabilitas internal. Kalau tadi ke atas ya, keluar ya. Nah, sekarang di internalnya. Nah, di internalnya pun akuntabilitas itu harus dilakukan, harus dijalankan. Nah, OMS bertanggung jawab ke dalam atau kepada dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya agak kritik ya. Untuk bisa mengetahui ini, maka kemudian organisasi itu harus sering melakukan refleksi. Nah, itu yang kadang mungkin karena sudah banyak melakukan proyek, sudah sibuk ya, dan kemudian mungkin harus banyak membuat proposal gitu. Kadangkala internal accountability ini sering terlewatkan gitu. Nah, yang ketiga adalah downward accountability atau akuntabilitas ke bawah, gitu. Jadi, OMS ini bertanggung jawab kepada anggota-anggotanya, konstituennya, atau kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat dari kegiatan yang mereka lakukan. Nah, contoh nih, misalkan si OMS itu memang memproduksi pengetahuan, artinya kan pengetahuan ini kan ada sasarannya. Ada yang itu masyarakat luas, ada yang kemudian masyarakat yang spesifik kayak gitu. Misalkan kelompok pemuda atau ibu rumah tangga. Nah, artinya hal tersebut juga harus disampaikan kepada kelompok yang diidentifikasi tersebut gitu. Jadi memang menjadi penting di sini tadi melakukan stakeholder mapping nih dari masing-masing organisasi. Jadi siapa saja sih stakeholder dari misalkan contohnya Lingkar Madani kayak gitu. Nah, itu harus diketahui supaya kemudian tadi kita bisa memberikan bisa melakukan accountability supaya kemudian tadi nanti di akhir slide saya akan menyampaikan apa sih sebenarnya manfaat akuntability, kenapa kemudian Lingkar Madani ngomongin akuntability sampai 6 seri, sebenarnya ada apa kayak gitu. Nah, itu ada. Jadi
pertanyaannya ada apa dengan akuntabilitas itu. Nah, ini saya ingin menyampaikan beberapa, kalau tadi udah definisi ya, sekarang ini contoh, ini sebuah contoh, model atau tools akuntabilitas. Kalau besok kita akan masuk lebih dalam lagi, melihat isinya gitu. Nah, sekarang ini beberapa model yang saya ingin sampaikan. Ada model Humanitarian Accountability Project, berarti memang ini akuntabilitas project ya, dikembangkan berdasarkan project. Ini HUB atau Global Accountability Project, ini GAP, kemudian ada UNDP, dan kemudian Konsil LSM Indonesia. Oke, nah ini Humanitarian Accountability Project. Jadi hub ini diinisiasi pada awal tahun 2001 oleh Badan Kemanusiaan yang fokus pada minimnya akuntabilitas kepada komunitas. Jadi persoalannya itu, fenomenanya saat itu akuntabilitas kepada komunitas itu minim dari Project Hub ini. Nah, kemudian model hub ini mereka buat dan mereka uji cobakan di 3 negara nih. Ada Sierra Leone, ada Afghanistan, dan ada Kamboja. Hub merumuskan ada 5 elemen nih sebagai kerangka operasional akuntabilitas menurut mereka. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab? Nah, di sini dijelaskan pihak yang memiliki program atau melakukan intervensi di wilayah tersebut. Misalnya, mungkin bisa pemerintah, LSM, perusahaan, kampus, dan lain sebagainya. Jadi kita harus cari siapa yang bertanggung jawab itu. Jadi pihak yang memiliki program itu siapa. Kemudian yang kedua, kepada siapa. Gitu. Nah, kepadanya ya penduduk atau penerima manfaat program, bisa staf organisasi, bisa pihak donor gitu. Beragam nih. Kalau yang ingat di seri pertama, teman-teman bilang, ya laporannya diberikan kepada donor dan kepada pimpinan organisasi kayak gitu. Pertanyaannya kepada siapa? Tapi harapannya setelah masuk seri 2 kayak gitu, ada stakeholder mapping, teman-teman jadi melihat nih. Jadi tidak hanya kepada donor dan kepada pimpinan, ternyata banyak nih yang harus diberikan gitu. Kepada siapanya tuh banyak gitu. Kemudian yang ketiga, untuk apa? Nah, ini ya untuk memenuhi tanggung jawab yang didefinisikan oleh standar hukum internasional atau nasional, prinsip etika dan profesional, aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah serta buku panduan. Ini dalam konteks HAB ya. Kalau kemudian kita mau mengadopsi HAB ini, maka untuk apa? Itu teman-teman yang harus menjawab. Bisa juga untuk apa? Membangun keberlanjutan, menjaga transparansi, ya gitu. Memberikan informasi, banyak hal yang kemudian bisa diisi di sini. Kemudian yang keempat, bagaimana? Nah, di sini melalui penerapan mekanisme akuntabilitas di lapangan, kantor atau organisasi dan pemerintah melalui penetapan indikator, kegiatan pemantauan, penyelidikan keluhan, pelaporan kepada pihak pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban. Jadi bagaimananya itu ya dari si pelaksana proyek dapat membuat indikator ya dari kegiatan itu. Nah, indikator itulah yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan bagaimana tadi. Jadi kayak melakukan pemantauan atau monitoring, kemudian ada evaluasi, ada penyelidikan yaitu, ada pelaporan yaitu. Bisa juga mungkin ada risetnya juga. Itu bagaimana melaksanakan akuntabilitas itu. Jadi sebenarnya lebih ke apa mewujudkan ya untuk akuntabilitas itu. Nah, kemudian yang kelima untuk hasil seperti apa. Nah, ini di sini penjelasannya perubahan dalam program dan pelaksanaannya, sanksi, pengakuan, penghargaan, dan bertanggung. Untuk hasil seperti apa itu, di sini dicontohkan ya perubahan dalam program dan pelaksanaannya, kemudian juga sanksinya jika kemudian ada yang melakukan pelanggaran, kemudian pengakuan, penghargaan, dan perbaikan. Saya kasih contoh apa UNICEF ya. Dia mempraktekkan ya akuntabilitas individu nih untuk si UNICEF itu. Jadi mereka melakukan pemantauan nih. Nah, di sini siapa yang bertanggung jawab dalam konteks pelaksanaan program?
ya individu yang kemudian ditempatkan di masing-masing negara. Kepada siapa kayak gitu? Ya kemudian kalau ini kecenderungannya internal, maka kemudian kepada organisasinya. Untuk apa? Tentu untuk menjaga kualitas pekerjaan mereka kayak gitu. Nah, bagaimana? Nah, bagaimana ini mereka melakukan pemantauan si UNICEF pusat itu melakukan pemantauan. Untuk hal seperti apa kemudian? Ya kemudian untuk perubahan dalam program ya dan juga sanksi. Jadi ada satu kasus kayak gitu apa, terjadi yang di pelanggaran yang dilakukan oleh apa si staf UNICEF itu dalam konteks kekerasan. Nah, kemudian itu menjadi dasar kantor UNICEF melakukan pemantauan dan juga mengambil data ya. Nah, untuk kemudian membuat sanksi kepada si orang itu. Nah, itu yang dilakukan. Mungkin dalam konteks kita biasanya lebih banyak soal fraud ya yang bisa apa dipraktekkan yang dilakukan. Nah, ini masih hub ya. Nah, di hub ini dia punya 7 prinsip dasar akuntabilitas. Yang pertama, menghormati dan mempromosikan hak asasi penduduk yang terkena bencana. Yang kedua, membangun dan mengaplikasikan standar kualitas di dalam bantuan kemanusiaan. Yang ketiga, memberi informasi kepada penduduk yang terkena krisis mengenai standar dan hakikat hak-hak mereka. Yang keempat, melibatkan penduduk yang terkena krisis di dalam proyek perencanaan, implementasi, evaluasi, dan penulisan laporan. Kemudian mendemonstrasikan kepatuhan terhadap standar kualitas mereka melalui pemantauan dan penulisan laporan. Kemudian mengizinkan penduduk yang terkena krisis dan staf untuk melaporkan keluhan mereka dan mencoba memperbaiki secara efektif. Kemudian mengimplementasikan prinsip-prinsip ini ketika bekerja melalui mitra, partner organisasi, dan institusi lain. Nah, itu 7 prinsip dasar akuntabilitas yang dikembangkan oleh Humanitarian Accountability Project. Nah, ini yang Global Accountability Project. Nah, ini ceritanya tahun 2000-an, ini ada One World Trust, tadi OWT yang saya sampaikan tadi definisinya, membuat model akuntabilitas GAP ya, yang mempromosikan akuntabilitas organisasi global. Nah, mereka punya 4 dimensi utama akuntabilitas. Ada transparansi, ada partisipasi, ada evaluasi, ada keluhan, dan perbaikan. Nah, ini beberapa memang diadopsi ya. Transparansi nih, jadi di sini dijelaskan aliran informasi yang bersifat bebas, yakni proses yang langsung bisa diakses kepada pemangku kepentingan dan informasi yang cukup disediakan untuk memahami dan memantau mereka. Dimensi ini mencakup derajat informasi yang disediakan oleh organisasi kepada publik, mengeksplorasi akses terhadap pembuatan keputusan internal melalui informasi tentang misi organisasi, aktivitas, dan keuangan. Itu transparansi yang diterjemahkan oleh atau yang apa namanya maknai oleh OIT. Kemudian partisipasi. Sejauh mana melibatkan pemangku kepentingan baik internal dan eksternal ya di semua tingkatan pembuat keputusan di organisasi. Di tingkat internal terkait dengan isu tata kepengurusan internal seperti keterwakilan, transparansi, dan tingkat kontrol Dewan Pengurus kepada eksekutif. Sedangkan di tingkat eksternal terkait dengan keterlibatan organisasi dengan pemangku kepentingan, misalnya konsultasi dan kerjasama dalam suatu proyek atau kebijakan. Kemudian evaluasi, meliputi evaluasi internal, ini dilaksanakan oleh staf yang menilai pekerjaan mereka sendiri, dan eksternal, ini dievaluasi oleh otoritas independen yang kompeten. Kemudian ada keluhan dan perbaikan, itu pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk menyatakan keluhan terhadap keputusan dan tindakan, serta memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut dikaji secara tepat dan diambil tindakan. Keluhan dan perbaikan merupakan aspek kritis dari akuntabilitas. Nah, ini biasanya kalau teman-teman lihat nih di organisasi layanan publik gitu, ini pemerintah ya, ada kotak saran yaitu masukan dan saran gitu. Nah, pada prakteknya cenderungnya masih searah kayak itu. Ya kita memberikan masukan, tapi nggak pernah menjawab saran-sarannya itu. Gitu. Nah,
di dalam konsep akuntabilitas menurut GAP, ya kemudian harus direspon gitu. Semua masukan yang masuk kemudian ya harus direspon. Nah, itu bisa dalam bentuk keputusan maupun juga dalam bentuk tindakan. Itu yang dirumuskan GAP. Sebenarnya dimensi ini yang kemudian juga diadopsi oleh konsep LSM Indonesia. Nah, ini menurut UNDP. Jadi, UNDP ini mengembangkan sistem akuntabilitas karena komitmen terhadap hasil dan manajemen kinerja. Jadi, ya fokusnya hasil sama manajemen kinerja berbasis resiko serta nilai-nilai dan budaya akuntabilitas dan transparansi. Nah, sistem akuntabilitas UNDP terdiri dari enam. Jadi, di UNDP akuntabilitas ini sudah dijadikan sistem. Kalau sistem kan pasti dipakai ya, digunakan. Yang pertama adalah kerangka akuntabilitas. Yang kedua adalah kebijakan pengawasan. Nah, dalam konteks kerangka akuntabilitas ini menjelaskan proses memantau, menganalisis dan meningkatkan kinerja di semua aspek. Kemudian kebijakan pengawasan internal dan eksternal organisasi termasuk evaluasi kerangka kebijakan, pemanfaatan sumber daya yang efisiensi dan kepatuhan terhadap standar profesional dan integritas. Jadi karena di UNDP ini sudah menjadi sistem, maka segala yang dilakukan harus merujuk pada prinsip akuntabilitas. Itu yang kemudian dilakukan oleh UNDP. Bahkan mungkin kerjasama dengan anggota partner mitra pun juga mereka mendorong untuk praktek akuntabilitas ini. Nah, ini cuma kalau gambar ini tuh gambarannya mungkin nanti bisa dipelajari ya. Ini soal accountability framework-nya, ini kerangka akuntabilitasnya. Terus kemudian ini oversight policy-nya, jadi kebijakan pengawasannya seperti apa. Jadi ada soal segitiganya ya. Kalau di accountability framework-nya ini ada policy dan program, kemudian ada UNDP-nya sendiri, kemudian ada implementing prosedur. Intinya ada pelaksanaannya. Nah, ini yang kemudian diterapkan ya oleh UNDP. Nah, kita masuk di konsep LSM nih. Jadi model akuntabilitas yang dikembangkan oleh konsep LSM ini dimulai 2015. Tadi berupa standar minimal akuntabilitas atau SMA. Standar ini dikembangkan dari kode etik LSM. Jadi mereka sebelumnya bikin kode etik LSM berangkat dari pembelajaran banyak negara. Standar minimal akuntabilitas atau disingkat SMA ini kemudian dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas minimal OMS supaya menjadi akuntabel. Kalau menurut konsil ini minimal, tapi sebenarnya ini sudah maksimal itu karena sangat banyak. Dia punya 7 standar, ada 7 tahapan gitu yang kemudian harus dilihat dalam konteks kualitas minimal akuntability ini. Nah, menurut konsel LSM, ini ada 4 dimensi. Sebenarnya ini mengadopsi yang HAP tadi ya. Ada soal transparansi, partisipasi, evaluasi. Nah, yang keempat ini konsil menyebutnya sebagai mekanisme pengaduan atau complaint mechanism gitu. Nah, tujuh, semoga kelihatan ya, ada 7 standar minimal akuntabilitas itu. Yang pertama itu tata pengurusan yang baik. Ya, melihat ke dalam. Maksudnya apa sih di tata pengurusan? Kita akan di seri keempat ya, kita akan lebih dalam, kita akan mengundang orang yang paham betul di konsel LSM itu soal SMA ini. Walaupun saya di konsel itu apa mungkin akan lebih tepat yang menyampaikan dari orang yang terlibat di dalam penyusunan SMA. Yang kedua adalah manajemen staf yang profesional. Jadi di sini soal bagaimana sih pengelolaan SDM. Ketiga, manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya. Ini masih di internal juga. Kemudian yang keempat, partisipasi bermakna masyarakat. Kecil banget ya. Partisipasi bermakna masyarakat dalam pengembangan keputusan strategi organisasi. Jadi
dalam membuat keputusan organisasi itu juga butuh partisipasi dari masyarakat, butuh masukan dari masyarakat. Kemudian ada penanganan pengaduan, kemudian ada transparansi dan informasi. Yang ketujuh adalah pencegahan konflik kepentingan. Jadi kalau ini bicara minimal gitu, kalau tadi kita memahami apa sih yang ada di organisasi masyarakat sipil, ada soal tata kelola dan tata laksana. Nah, ini menjadi bagian. Artinya, kalau mau bicara akuntabilitas ya, semua harus dilihat. Nah, ini 5 prinsip akuntabilitas. Jadi, memang kalau tadi ya belajar dari HAP, ada GAP, ada UNDP gitu. UNDP yang kita nggak masuk terlalu dalam ya. Masing-masing punya prinsip ya dalam menjalankan akuntabilitas ini. Nah, konsel ini ada 5 nih. Yang pertama, adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang bertanggung jawab mengedepankan nilai akuntabel. Nah, ini tuntutan di internal konsel. Di konsel ya, kalau konsel ini kan organisasi payung ya. Jadi dia mengharapkan dari seluruh anggotanya gitu, dan juga praktek di internal itu melakukan ini. Yang kedua, menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi. Dan yang kelima, memegang teguh nilai kejujuran, transparansi, objektif, dan inovatif. Itu 5 prinsip akuntabilitas yang kemudian dirumuskan ke Indonesia. Ini ada beberapa. Yang pertama, akan memiliki sistem organisasi yang efektif. Tapi yang di sini ya, berarti KES sudah menyebutkan. Yang kedua, memiliki jaringan yang luas. Tapi kalau dia menerapkan prinsip anti-kasus, kemudian organisasi ini satu, stakeholder-nya punya informasi yang acak. Sehingga kan ketika dipapar terus, itu kan diingatkan. Nah, bahkan dia juga si stakeholder bisa bercerita soal organisasi itu kepada pihak. Nah, kalau kemudian si organisasi ini sudah mengidentifikasikan, yaitu kita alih laporannya di kita akan itu, maka ini yang terjadi juga. Kalau kemudian menggunakan media baru atau di website itu, maka juga lebih luas lagi. Mungkin yang ketiga, mendapatkan jaringan pendampingan. Efek ya, efek dikenal oleh jaringan, artinya kan ketika dikenal kan ketika tadi prinsip akuntabilitas kan salah satunya dimensi transparansi. Ketika penerap OMS itu menerapkan prinsip akuntabilitas, artinya dia sudah membuka soal organisasi mereka. Nah, secara tidak langsung gitu, orang akan bisa melihat gitu. Sehingga akan memudahkan juga untuk memberikan pendanaan. Yaitu karena kemudian itu tadi beberapa prinsip umum dan utama itu sudah dilakukan oleh organisasi itu. Saya kasih contoh nih hasil eh, pendampingan ya untuk organisasi yang fokus pada isu HIV. Awalnya memang organisasi ini masih ya dikelola secara tradisional gitu, belum kemudian masih berbasis proyek kayak gitu. Ya dia tahu harus punya tata laksana tadi kayak itu, tapi kemudian belum dipraktekkan. Ketika kemudian setelah dilakukan asesmen kelembagaan, dia kemudian mengetahui pentingnya soal tata kelola dan tata laksana. Organisasi itu memutuskan untuk melengkapi semuanya. Nah, karena kemudian organisasi ini pada saat melakukan proyek, dia sudah melakukan akuntabilitas proyek gitu, maka kemudian sudah dikenal oleh banyak orang. Ketika ada lembaga donor yang tahu bahwa organisasi ini melakukan perbaikan lagi, maksudnya meningkatkan level di organisasinya, dia kemudian mendapatkan dukungan itu, banyak dukungan dari pihak-pihak pendana. Nah, itu sebenarnya salah satu manfaat menerapkan akuntabilitas. Yang selanjutnya adalah memperoleh kepercayaan dari stakeholder dan atau publik. Ini pasti ya, karena kalau kita menyampaikan informasi gitu dan melakukannya secara transparansi gitu, pada akhirnya akan bisa membangun kepercayaan dan juga image ya tentang organisasi kita gitu. Nah, kemudian memiliki posisi tawar gitu.
kalau menerapkan akuntabilitas pasti dia akan memiliki posisi tawar gitu. Karena tadi dari nggak masih ingat yang OMS tata kelola tata laksana, kemudian dipenuhi semuanya, maka ketika dia bicara di luar pun juga sudah maksudnya ya itu sudah mereka lakukan gitu. Artinya dia punya posisi tawar itu. Nah, kemudian terakhir itu ya kemungkinan besar ya akan berkelanjutan gitu. Karena proses-prosesnya sudah dilalui gitu dan itu diterapkan gitu. Pertanyaan refleksinya adalah akuntabilitas ini bukan hanya sebagai untuk pemenuhan bahwa organisasi itu supaya dianggap kemudian sukses atau berhasil. Tetapi ya akuntabilitas itu harus diterapkan. Artinya penerapan ya sampai ke konteks internal, ke semuanya gitu. Jadi harus dipenuhi gitu. Nah, maka kemudian impact-nya adalah ya tentu akan berkelanjutan karena proses bagaimana bertata kelola dan bertata laksana itu kemudian dipenuhi. Oke, selanjutnya, nah saya ini pernah mengembangkan eh, ada untuk melihat ya, jadi mengukur mengukur status akuntabilitas organisasi gitu. Ya Konsel punya gitu loh, karena kemudian ini diminta gitu untuk melihat gitu, ini sederhana gitu. Nah, harapan saya ini jadi PR nih, teman-teman silahkan isi link ini. Nanti pertemuan yang akan datang tanggal 4 kita kan mau membongkar di dalam ya, sekaligus mengundang dari Konsil gimana sih praktek SMA-nya itu gitu. Nah, ini kita juga akan kita diskusikan apa hasil dari teman-teman. Saya akan paparkan hasil dari teman-teman. Kita melihat nih seperti apa akuntabilitas tahapan atau mungkin gambaran akuntabilitas dari organisasi kawan-kawan. Sekali lagi, ini bukan dalam rangka mengevaluasi atau melihat keburukan dari organisasi teman-teman, tapi ini adalah sebagai upaya bagaimana mendorong organisasi mitra dari Pakat ya, ini kemudian bisa berkelanjutan kayak gitu. Itu yang kemudian kenapa ini menjadi penting. Jadi kita harus melihat sisi positif dari hal ini gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kemudian kita bisa diskusi ya. Saya kembalikan kepada Deva. Oke, terima kasih Mbak Wiwit atas pemaparan materinya. Bagi teman-teman, untuk link yang tadi sudah aku share di chat box ya. Bisa di-save dulu kayak gitu, nanti setelah ini bisa diisi. Kemudian untuk hasilnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Silakan bagi teman-teman di sini yang ingin bertanya atau mau sharing pengalaman terkait organisasi masing-masing juga boleh. Oke, untuk pertanyaannya bisa disampaikan di chat box atau bisa langsung share raise hand nih teman-teman. Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya gitu ya, atau yang lagi menyiapkan pertanyaan, kita bisa foto bersama dulu ya. Silakan bisa open kamera. Nah, oke. Ada lagi yang ingin buka kamera? Ada Mbak Nin, terus Kak Sendri, Kak Safrina. Oke, kalau tidak ada, aku hitung sampai 3 ya. Satu, dua, tiga. Oke, bisa pakai gayanya masing-masing. Silakan. Oke, aku hitung lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi nih untuk sesi diskusinya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan kita apa, diskusi Hmm. santai ya. Ya, kita diskusi santai aja. Dari Kak Fitria mungkin, atau Kak Nin. Kak Safrina, Kak Sendri. Mungkin teman-teman bisa sharing juga nih terkait insight baru apa sih yang teman-teman dapatkan di materi hari ini gitu. Kebetulan materinya cukup sangat menarik ya. Atau bisa juga dari dua materi sebelumnya kan. Sebenarnya ini materi hari ini adalah rangkuman ya dari apa inti dari materi hari pertama dan hari kedua gitu. Jadi silahkan Baik. apa nggak masalah teman-teman mau bisa juga sharing apa yang ditangkap dan kemudian apa yang masih susah dipahami kayak gitu. Nah, atau kemudian juga bercerita soal apa yang ditemukan di organisasinya. Silakan.
Atau teman-teman mau langsung mengisi linknya? Oh iya, Bisa ya. boleh nih. Nah, karena kan Oke. semuanya pasif ya, mungkin sedang dalam aktivitas masing-masing atau seperti apa, kami di sini tidak tahu gitu. Tapi mungkin karena kami ingin memastikan apa yang kami sampaikan itu teman-teman bisa pahami dan bisa manfaatkan gitu. Silahkan, kita bisa coba. Jadi dari link itu ada 4 dimensi gitu. Ada soal tadi transparansi, kemudian ada partisipasi, kemudian ada soal apa tadi umpan balik gitu. Nah, eh, kemudian satu lagi itu ada soal evaluasi gitu. Silahkan. Oke, untuk linknya sudah aku share lagi ya di chat box. Silakan untuk diisi terlebih dahulu. Paling nggak di dimensi pertama saja, dalam 10 menit ke depan teman-teman mengisi kayak gitu. Nah, nanti saya dapat membaca hasilnya, kita bisa diskusikan. Oke, terima kasih Kak Nini yang sudah merespon nih. Nah, eh, mungkin Kak Nin bisa ini ya, kalau sudah buka linknya gitu, mungkin kita bisa ini nih bahas soal transparansi nih. Menurut Kak Nin nih, bagaimana nih penggunaan media ya, entah itu bisa website, media sosial, di organisasi di dalam konteks transparansi ini. Atau seperti apa yang diinginkan dari Jaspeda nih untuk tema akuntabilitas ini supaya kemudian bisa membantu Jaspeda ya untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi. Jadi, saya balik nih, kira-kira kebutuhan kawan-kawan apa? Eh, Halo Mbak. Halo, halo. Mbak, kalau ini Mbak yang apa nih aktif menggunakan media organisasi itu kami sudah memiliki website, memiliki SDM yang mengelola website dan sering digunakan. Itu ada. Oke, terima kasih Kanin. Sementara ya Mbak, sementara pengisian. Oke, dari lembaga pupuk juga sudah punya website dan sering digunakan. Mungkin bisa apa dilanjut kayak gitu dari itu kan ada beberapa pertanyaan. Nah, terkait dengan transparansi, apa nih yang menjadi tantangan dari yang dihadapi oleh kawan-kawan nih? Ini di bagian terakhir terkait transparansi, apa sih tantangan praktek transparansi di organisasi teman-teman? Mungkin ada yang mau menyampaikan, silakan. Karena Mbak laporan tahunan terpublikasi ya. Yang bagian ini, apa Yang tantangan? mana apa? Oh, bentar Mbak. Ya, tantangannya apa nih? Silakan Kanin, apakah mau berbagi, mau sharing di organisasi Kanin ini kira-kira apa sih tantangan praktek transparansi yang dihadapi gitu? Oke, Mbak Wiwit, berhubung nggak ada yang respon, berhubung ada yang respon, silakan Mbak Wiwit, ada closing statement untuk sesi hari ini. Akuntabilitas ya, akuntabilitas itu kan tadi soal pertanggungjawaban. Kalau kemudian ini masih menjadi isu yang tidak seksi ya untuk organisasi masyarakat sipil, maka kemudian ya penting untuk merefleksikan kembali ketika organisasi masyarakat sipil masih ingin kemudian mencapai ya, mencapai visi dan misinya, artinya tujuan organisasi itu didirikan gitu. Nah, seringkali memang kondisi saat ini kesibukan dari organisasi masyarakat sipil itu lebih banyak terjebak pada apa pelaksanaan program atau proyek itu, sehingga apa berdirinya organisasi itu kemudian terlupakan. Nah, pada posisi seperti itu, maka kemudian ketika eh, akuntabilitas tidak ditaruh sebagai kerangka besar di dalam mencapai atau mewujudkan visi dan misi itu, maka ya kemudian akan apa tergerus ya oleh proses waktu dan juga apa dinamika ruang sipil yang terjadi saat ini. Gitu. Sebagai catatan ya, kalau kemudian masih ingin berkelanjutan, maka kemudian penting merefleksikan pentingnya akuntabilitas bagi organisasi masyarakat sipil. Mungkin itu ini apa yang bisa saya sampaikan ke
kawan-kawan dan pendengar media. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Wiwit atas pemaparan materi hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Semoga untuk sesi berikutnya bisa lebih aktif lagi ya. Oke, aku akhiri aja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.